Biar terasa adil, seringkali penjahatnya juga dari Nazi. Tetapi untuk singkatnya, mari kita tetap berpegang teguh pada pola dasar Rusia bersama dengan berbagai macam orang Eropa Timur. Rusia telah memberi Hollywood beberapa penjahat terbesarnya. Tapi kenapa semua ini bisa terjadi? Check this out. Efek dari Perang Dingin. Hollywood selalu berusaha memanfaatkan opini publik dalam kecenderungan budaya, sosial, dan politik. Itulah sebabnya komunis sering digambarkan sebagai pusat masalah Amerika. Tapi Perang Dinginlah yang mengubah Rusia sebagai pesaing geopolitik menjadi ancaman nyata yang secara aktif bekerja untuk melemahkan perjuangan Amerika. Stereotip Rusia jahat yang muncul dari Perang Dingin mulai terwujud sebagai kiasan jahat Rusia di Hollywood. Bahkan setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar pada tahun 1991, stereotip itu tetap bertahan. Karena stereotip itu telah tertanam sepenuhnya dalam penulisan demografi film dan budaya pop. Faktanya, runtuhnya Uni Soviet menyebabkan munculnya oligarki dan monopoli Rusia, baik dalam skala besar organisasi yang korup maupun jenis gangster kriminal kecil, yang memicu jenis baru kelas penjahat dari Rusia untuk film Hollywood. Beberapa orang mungkin ingin memberikan gambaran yang modern dengan mengangkat Natasha Romanoff, seorang Avenger dari Rusia dan pembunuh super, tetapi mereka harus meninjau kembali kisah hidupnya. Masa lalunya sebagai agen Rusia penuh dengan pelecehan traumatis dan eksploitasi manipulatif atas keahliannya. Pekerjaannya saat ini sebagai Avenger di Amerika didedikasikan untuk melindungi umat manusia dari banyak ancaman. Meskipun frekuensi penjahat Rusia sekarang berkurang, kategori baru pasti akan menggantikan mereka. Baru-baru ini adalah kategori ekstremis dari berbagai negara di Timur Tengah. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan, kenapa orang-orang ini sekarang lebih sering ditampilkan sebagai penjahat daripada yang lainnya? Pelabelan bukanlah sesuatu yang terbatas pada orang Rusia yang jahat. Pelayan orang kulit hitam mendapatkan stereotip yang telah diperkenalkan oleh Hollywood karena pelabelan. Pelabelan adalah proses dinamis yang mendefinisikan kategori orang dengan menetapkan standar untuk orang lain. Pada dasarnya, jika kita berasumsi jika orang Amerika adalah orang baik, maka orang Rusia yang dianggap Amerika sebagai ancaman akan dicap sebagai orang jahat. Hal ini juga membantu agar penonton menerima saran ini berdasarkan persaingan geopolitik di bidang lain. Hollywood akan menjelek-jelekan orang Rusia karena dianggap tidak terlalu bermasalah dan lebih mudah dicerna oleh penonton dibandingkan dengan penjahat dari keturunan Afrika Amerika atau dari negara Cina. Afrika Amerika atau Cina akan menimbulkan tuduhan rasisme, sedangkan Rusia tidak. Pelabelan orang Rusia sebagai penjahat memungkinkan pembuat film lolos dengan menjelekkan seluruh warga negara dengan reaksi sesedikit mungkin. Tapi baru-baru ini hal ini menimbulkan ketidaksenangan dan kemarahan penonton Rusia atau warga Rusia. Kesimpulannya adalah, ada beberapa upaya oleh Hollywood untuk mengatasi kiasan ini dan menggambarkan orang Rusia dalam cara yang tidak biasa. Ada juga perubahan representasional yang lebih besar dalam hal pergeseran dari ideologi atau etnis ke atribut tertentu. Kami mulai melihat lebih banyak karakter jahat yang berasal dari lingkungan, orang miskin, atau orang baik yang menjadi jahat, sambil menghasilkan keuntungan dan menghindari pertanggungjawaban. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.